Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Siang, Pak. Pak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah semuanya bisa hadir ya. Apa ada yang sakit seperti yang kemarin masih sakit? Sudah sehat, Pak. Alhamdulillah. Oh, ada Sabik sakit ya? Batuk, Pak. Oh, batuk, banyak makan permen ya? Atau Lagi kondisinya musim sekarang hujan lagi mungkin, musim Pak. hujan ya? Sabik ya? Lagi musimnya juga ya. Hari ini kita akan belajar seperti biasa ya. Sebelum belajar alangkah baiknya kita berdoa agar pembelajaran hari ini itu diridhoi sebagai sesuatu yang positif bagi kita semua. Siapa? Silahkan anak-anak Bapak yang ganteng-ganteng, mangga. Boleh deh, Badru pimpin doa untuk pembelajaran IPS hari ini. Baik kawan-kawan, supaya kita belajarnya lebih bermanfaat lagi, marilah kita berdoa dalam hati, dimulai. Selesai? Silakan Pak. Terima kasih Badru ya. Izin Bapak menyampaikan PowerPoint agar materi hari ini kita lebih jelas kita pahami. Sudah terlihat anak-anak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Kurang besar tidak ini? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai penguatan ekonomi maritim dan agrikultur. Ini di babnya. Fokusnya hari ini kita akan ke materi pengembangan agrikultur di Indonesia. Nah, adapun tujuan yang nanti harus kalian capai di sini. Yang pertama, kalian harus mengetahui produk-produk agrikultur di Indonesia itu seperti apa. Yang kedua itu menelaah strategi pengembangan agrikultur. Dan yang ketiga ini menilai strategi pengembangan agrikultur di Indonesia. Sebelumnya, apakah kalian pernah mendengar apa itu agrikultur? Belum, Pak. Belum. Kira-kira kalau terlintas kalimat agrikultur, apa yang ada di benak kalian? Pertanian, Pak. Sawah, Pak. Oh, ada pertanian, ada sawah, ada apa lagi? Boleh dibantu teman-teman yang lain. Perkebunan boleh, Pak? Perkebunan boleh, tidak ada yang salah, yang penting kalian mencoba bertanya. Maaf, menjawab. Jadi jawaban yang kalian berikan Bapak akan hargai. Ada yang menjawab pertanian, ada yang menjawab perkebunan, ada yang menjawab pesawahan, ada lagi. Peternakan masuk tidak, Pak? Gunung Pak, gambar gunung. Kenapa baru ada gunung apa? Iya, gambarnya gunung Pak. Agrikultur berarti gunung ya Pak? Oh, gunung ya. Oh, bisa jadi ini termasuk ke dalam agrikultur. Kita akan lihat. Kita coba telaah lebih lanjut ini. Kita perhatikan. Ini ada definisinya atau pengertiannya. Jadi agrikultur itu pemanfaatan sumber daya hayati. Hayati di sini bisa tumbuhan, bisa hewan yang dilakukan oleh manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, sumber energi, atau mengelola lingkungan hidupnya. Nah, sebelum ke materi, apakah kalian ada yang ingin berprofesi sebagai petani? Silahkan. Dulu saya ingin, Pak.
Iya, saya pengen jadi petani, Pak, karena orang tua saya petani, Pak. Hanya Negla saja ini yang menginginkan profesi sebagai petani, yang lain bagaimana? Ada yang tertarik juga? Ya, Saya Mangga Lia, Pak, saya tertarik pengen menjadi petani. saya pengen jadi petani tapi petaninya yang modern Pak, kayak yang di Jepang gitu Pak. Oh, kayak di Jepang. Berarti wawasannya Lia ini sudah jauh sekali ya. Di Soalnya Jepang suka ada memang di TV Pak. suka dari TV. Itu kalau di Jepang seperti apa teknologinya? Ya pertaniannya itu modern Pak. Jadi dari mulai tanam sampai panen semuanya pakai mesin. Oh, Jadi pakai hasilnya mesin. juga lebih banyak Pak. Gitu. Lebih Aku banyak. nontonnya di on the spot Pak, banyak Pak. Banyak ya. Tapi Di soal sekolah rasa saya sama juga atau ada, beda Pak. itu ya? Apa Pak Sekolah saya rasanya? juga ada, Pak. Saya nggak pernah ngerasain Pak. Nggak Oh, tahu. gitu. Negla sendiri Iya itu. gimana? Iya, Pak, ada di sekolah juga ada itu, Pak, hidroponik, Pak. Itu kan itu ya, Pak, karena lahannya sempit bisa pakai hidroponik, Pak, ya. Oh iya, ternyata anak-anak Bapak wawas sangat luas, udah ke Jepang juga, ini udah tahu hidroponik dan sebagainya ya. Yang lain bagaimana? Ada yang mau menjadi petani atau pengen jadi pengusaha yang lain? Mangga yang lain. Jadi tengkulaknya, Pak. Oh, tengkulaknya. Memang kenapa dengan petaninya? Nah, kalau di petani, Pak, penghasilannya kurang, Pak. Kalau jadi tengkulak itu ngumpulin dari petani, Pak, dijual lagi lebih mahal, Pak. Oh, lebih baik menjadi karyawan ya, UMR-nya besar. Kalau petani pasti naik turun ya, seperti itu ya mungkin ya. Bukan, Pak. Bukan ke petaninya, Pak. Tapi ngumpulin barang-barang dari petani, Pak. Oh, Anda luar biasa, ini jiwanya, jiwa usahanya luar biasa. Jadi yang capeknya biar yang di bawah ya, kita hanya memasarkan marketingnya. Oke, itu bagus juga ya. Kita akan lanjutkan ke materi ini. Kita sudah mempelajari materi pemanfaatan. Nah, selanjutnya kita akan coba lihat. Kalau tadi ada pengertiannya, meliputi sumber daya hayati, juga menghasilkan bahan pangan, bahan industri, energi, mengelola lingkungannya. Nah, kita coba lihat sejauh mana pemahaman kalian jika diberikan gambar. Gambarnya sudah mulai terlihat? Sudah, Pak. Sudah. Jelas. Sudah. Nah, sekarang silahkan kalian duduk berkelompok. Kelompoknya disesuaikan saja dengan kelompok yang minggu lalu. Ya, yang maksimal 6 orang yang sudah Bapak tentukan berdasarkan nomor urut ya kemarin ya. Jadi tidak berdasarkan kedekatan lagi. Itu silahkan didiskusikan dengan temannya. Kira-kira yang termasuk ke dalam produk dari agrikultur yang mana ini? 1, 2, 3, atau 4? 4, Pak. 4 itu gambar apa sih? Itu sudah Keju bukan sih, Pak? Pak, Keju ya, Pak ya? Nah, Oh, keju ya, ya keju. Ya, Bapak ambil fokusnya keju saja ya. Itu sampingannya apa tuh? Bolu ya, itu ya, kue-kuean. Selain nomor 4, kalian pilih yang nomor berapa? 3 Pak, 3. 3. Ini tadi yang jawab 4, Id ya. Yang jawab 3, Lia. Saya 1, Yang Pak. lain? Oh, Negla 1. Yang 2, ada yang pilih yang 2? Saya deh, Pak. Tidak. 2, Pak. Oh ya, Ismi pilih yang 2. Ternyata kalian memiliki variasi yang lumayan menentukan ya. Ini dalam menentukan produk mana yang termasuk ke dalam agrikultur. Kita akan ke bawah dulu nih.
Sebelum kita mengetahui jawaban yang di atas, kita lihat yang di bawah. Ternyata produk dari pertanian segar pun atau sayuran dan buah itu masuk ke dalam Halo, terdengar suara Bapak? Iya Pak, hilang tadi Pak. Ya, tadi Iya Pak. ada gangguan tadi itu sinyalnya hujan deras, jadi ya ini mohon maaf gitu ya. Tadi terakhir di mana ya? Bapak lupa ini? Keju Pak, keju dan buah Pak, sayur dan Oh, buah. sayur dan Oh iya, sayur buah, buah. Pak. Sayur dan buah di sini ya. Nah, ternyata ini produk pertanian segar itu sudah masuk ke dalam agrikultur. Jadi hal-hal yang sering kita konsumsi setiap hari, ternyata itu agrikultur, bahasanya keren ya. Dan yang selanjutnya ini rempah-rempah. Ada rempah-rempah, kakao, sawit, yang kemarin langka tuh sawit ya. Teh, kopi, aduh salah nulis ini harusnya teh jadi deh ya. Kopi, kakao, dan rempah-rempah. Kalian tahu kan rempah-rempah ya? Tampilin lagi. Tahu Pak, Lagi. tahu. Kelihatan Pak. Oh, iya iya, mohon maaf. Mohon maaf belum di ini ya. Belum ditampilkan. Ya, ya, ya. Sudah terlihat? Sudah Pak. Sudah ya. Ya, jadi Bapak jelaskan kembali ya. Tadi lupa ini. Nah, jadi pertanian produk segar ini yang sering kita konsumsi setiap hari ternyata bagian dari produk agrikultur juga ya. Terus yang kedua ini ada produk andalan kayak rempah-rempah. Kalian tahu rempah-rempah seperti apa? Tahu Pak. Bumbu dapur. Bumbu Betul, bumbu dapur dapur. contohnya. Boleh Obat-obatan. boleh Bapak ingin tahu ya kira-kira bumbu dapur apa yang termasuk ke dalam rempah-rempah? Lada Pak, lada. Lada tuh merica ya? Ya Pak, Iya, Pak. paham bahasa Oh Sundanya. iya. Kalian bisa membedakan mana lada mana ketumbar ya? Bisa dong Pak. Bisa, pinter sekali anak-anak zaman sekarang itu harus lebih-lebih ya karena banyak nih di kelas sebelah Bapak itu tidak bisa membedakan mana yang ketumbar, mana yang merica, mana lengkuas, cabai dan sebagainya. Oke lah untuk kelas Bapak insya Allah ini pada pinter-pinter semua. Yang selanjutnya ini ada, ini gambar apa kira-kira? Tempe. Tempe bukan. Tempe Pak. Tempe. Jadi pemanfaatan mikroorganisme juga termasuk ke dalam agrikultur ya. Ternyata banyak juga ya yang termasuk ke dalam kategori agrikultur ini. Tidak hanya sebatas pertanian atau sawah ya. Perkebunan peternakan pun kita lihat. Kita lihat ke jawaban yang tadi. Nah, ternyata kalau kita jabarkan tadi semuanya ini termasuk ya, termasuk ke dalam produk-produk dari agrikultur ya. Nah, sampai sini paham? Paham, Pak. Paham ya. Jadi dari pilihan-pilihan tadi ini semuanya termasuk ke dalam produk-produk agrikultur. Yang selanjutnya kita akan
ke bagian strategi. Strategi pengembangan agrikultur di Indonesia ya. Jadi pemerintah Indonesia itu sudah menerapkan strategi yang pertama eco farming ya. Yang kedua pendistribusian pupuk. Nah, yang ketiga ini irigasi. Nah, kira-kira ada yang bisa bantu Bapak tidak? Ini kira-kira apa nih eco farming itu? Boleh lihat? Boleh siapa yang mau bantu Bapak ini mencari kira-kira eco farming itu apa sih, kalimat yang mudah dipahaminya? Nggak tahu, Pak. Pakai Pertanian yang sistem ramah lokal bukan, Pak? lingkungan. Kayaknya ramah lingkungan. Nggak pakai Nah, pupuk itu buatan. ya. Jadi pertanian yang ramah lingkungan yang biasanya berkaitan dengan kearifan lokal. Nah, kalau di gambar pupuk ini termasuk pupuk organik atau non organik? Non. Non Non-organik. ya. Nah, kalau agrikultur yang termasuk ke dalam eco farming itu boleh tidak menggunakan pupuk seperti ini? Nggak boleh, Pak. Nggak boleh, Boleh Pak. tidak? Pakai kotoran hewan kan, Pak? Oh iya, kandang ya? bisa pupuk kandang, ya bisa kotoran hewan, bisa dari sampah-sampah, daun-daunan yang membusuk dan sebagainya. Wah, anak Bapak pinter-pinter ini semua nih. Kira-kira yang nomor 3 ini apa nih? Di gambar nomor 3 yang ada airnya nih. Irigasi, Pak. Irigasi. PLTU apa-apa itu, Pak. Oh, Bendungan bendungan. bukan, Pak? Oh, Itu bendungan ya. Ini terlalu besar ya. Nah, kira-kira ada nggak manfaatnya ini dari irigasi ini, anak-anak Bapak nih? Untuk pengairan, Pak. Ngairi sawah, Pak. Ngairi sawah, Pak. Pengairan sawah. Loh, kenapa sawah harus diairi? Kan Indonesia banyak airnya gitu. Kenapa ya? Ada musim kemarau, Pak. Oh iya, antisipasi ya. Antisipasi kalau misalkan Indonesia memiliki 2 musim, jadi di bulan kemarau itu air sedikit sulit, jadi perlu ditampung ya. Oke, luar biasa. Ini kita lihat nah kebetulan kan kalian setiap hari melewati bendungan ini, Bendungan Walahar ya. Bendungan ini biasanya dilewati oleh para pekerja, anak sekolah dan sebagainya. Nah, kira-kira apa keterkaitan irigasi terhadap agrikultur di Indonesia? Boleh, mangga, silahkan siswa yang mau mencoba menjawab. Tidak usah takut salah. Ya, keberanian menjawab itu adalah suatu poin yang berharga buat kalian. Kira-kira apa keterkaitan antara irigasi dengan agrikultur di Indonesia? Ini, Pak, irigasi ini sebagai pendukung untuk lahan-lahannya pertanian masyarakat setempatnya, Pak. Sebagai Supaya pendukung. penghubung atau apalah ya, istilahnya itulah, Pak ya. Oh ya, mempermudah pekerjaan orang dalam perihal agrikultur ini. Oke, bagus. Id. Siapa lagi yang mau menambahkan kira-kira keterkaitan irigasi? Boleh, Negla. Apa? Karena orang tua saya petani, Pak, ya. Jadi kalau irigasi itu bagi yang saya lihat gitu, Pak, buat membantu nyiram tanaman, Bapak. Oh, nyiram Jadi air dari tanaman. irigasi itu iya, misalkan nanam apa sih namanya bawang, kan perlu disiram ya, Pak. Nah, itu dari air irigasi yang saya lihat gitu. Oh, seperti itu ya. Jadi selain untuk tanaman ya, juga menghasilkan keuntungan ya dari irigasi ini. Kira-kira boleh tidak irigasi ini dijadikan tempat wisata nih? Boleh, Pak.
Boleh, Pak, kalau Boleh ya? dibuat dengan menarik Bisa untuk foto-foto, Pak. pengunjung dan Oh lain iya, sebagainya. bisa Iya, di buat Kuningan foto. ada apa? Waduk Dharma, Bapak, itu irigasi. Jadi objek wisata. Oh iya ya, ternyata tempat yang dekat dengan kita itu banyak ya materi yang keterkaitannya ya, termasuk wisata ini, ada agrikulturnya juga ya. Ya dari irigasi ini terhadap agrikultur ini memiliki keterkaitan tadi ya, seperti melakukan penyiraman, memudahkan pekerjaan para petani ya, sejauh ini luar biasa. Nah, yang terakhir nih kita akan coba Bapak akan berikan hambatan. Hambatan yang terjadi dalam strategi pengembangan agrikultur. Nah, yang pertama, usaha pertanian pada umumnya kecil, modalnya terbatas, teknologinya masih sederhana, sangat dipengaruhi musim ya, musim penghujan, musim kemarau. Nah, pada umumnya berusaha dengan tenaga kerja keluarga, berarti minim penggunaan teknologi. Yang ketujuh tadi, pasar hasil pertanian dikuasai oleh pedagang. Nah, ini termasuk yang dicita-citakan tadi oleh Id ya. Saya pengennya jadi marketnya aja gitu ya. Tidak mau jadi petaninya. Oke. Yang 8 ini alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian. Nah, di Karawang pun banyak lahan pertanian yang berubah alih. Yang awalnya panen tumbuh padi, ini kok jadi bangunan ya, alih pertanian ini. Yang ketiga, kurangnya penyediaan benih yang bermutu bagi para petani. Kalau Bapak kasih gambar ini, kira-kira tanggapan kalian apa? Ada 2 gambar ini. Kira-kira pemahaman kalian apa? Boleh, siapa yang berani mencoba? Mencoba tidak ada salahnya. Yang satu masih tradisional, yang satu sudah modern ya Pak, pakai mesin. Oh, bagus, Dina. Pengamatannya bagus, yang satu masih yang satu modern, yang satu masih tradisional. Ada lagi siswa yang lain mau menambahkan ini apa yang diamati, apa yang ditangkap? Boleh, Negla? Jawab lagi ya, Pak. Ya, setahu saya gitu. Kenapa orang tua saya kan petani, Pak? Ya. Kenapa masih Ya, tradisional? Kenapa nggak pakai teknologi? Kalau di sini kan ada teknologi, Pak. Teknologinya mahal, Bapak. Nggak bisa dibeli, Pak. Jadi akhirnya Pak masih tradisional, Pak. Gitu, Pak. masih tradisional. Teknologinya Kalau dari kemahalan, Pak. segi keduanya memiliki kelemahan kelebihan, ya. Ada Ya, yang betul, teknologi, Pak. ada yang tradisional. Kira-kira ada yang bisa menyebutkan kelebihannya apa dari kedua ini? Atau kelemahannya dari kedua gambar ini? Boleh, Lia. Lia, boleh. Ya, eh untuk yang gambar pertama, kelebihannya biaya mungkin ya Pak ya, karena kan pakai tenaga manusia tuh. Nah, Lebih kalau murah gambar ya. yang ya, kalau gambar yang satu lagi itu mahal Pak beli mesinnya gitu. Beli mesinnya. Iya. Bagus ya, Lia ya. Ada lagi yang mau menambahkan ini? Katanya dengan mesin lebih mahal, kalau dengan manusia lebih murah perawatannya. Tidak ada? Kalau dengan mesin tapi bisa Nah, lebih cepat Pak daripada yang oke, mesin lebih cepat. Kalau tanpa mesin lebih lama gitu ya. ya mungkin ya. Nah, lebih lama. Nah, silahkan kalian diskusikan dengan teman kelompoknya. Ya, Bapak akan berikan ini LKPD. LKPD-nya ini berkaitan dengan materi-materi yang tadi, gambar-gambar yang sudah Bapak berikan. Ya, yang sudah Bapak jelaskan di atas. Yang pertama, pilihlah beberapa gambar dan klasifikasikan ke dalam produk agrikultur. Gambarnya yang ini. Yang ini. Nah, ya.
siapa yang mau mencoba mempresentasikan dari gambar ini ya? Pilih satu saja gambar, lalu kalian klasifikasikan ke dalam produk agrikultur yang mana. Boleh, siapa yang mencoba? Dari 4 gambar ini, pilih satu saja, terus diklasifikasikan ke produk agrikultur yang sudah kita pelajari tadi. Kira-kira mau pilih nomor yang berapa? Tidak ada yang menjawab? Oh, ya. Nah, ya nanti kita akan coba bahas lebih lanjut ini mengenai LKPD. Bapak akan tunggu hasil pengamatan kalian ini berdasarkan materi yang sudah diberikan ya. Sebelum ke presentasi selanjutnya di hari besok gitu. Siapa yang berani menyimpulkan kita hari ini sudah belajar apa saja? Boleh satu orang deh untuk menyimpulkan hari ini kita sudah belajar apa, Mangga? Saya, Pak. Boleh, Ismi, Mangga. Ya, hari ini kita udah belajar tentang agrikultur, Pak. Ada produk-produk agrikultur juga. Lalu ada upaya agar menghadapi agrikultur kita makin maju, Pak. Nah, ya. Terima kasih, bagus sekali itu ya pengamatannya, pemahamannya mengenai materi. Dan perlu kita garis bawahi, ternyata agrikultur ini bisa memberikan pendapatan bagi negara dan juga bisa memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Ya, jadi pada hari ini materinya itu, yaitu yang bisa Bapak sampaikan. Ya, tidak usah berkecil hati yang ingin menjadi petani, ya. Bapak doakan kalian sukses di jalannya masing-masing. Bapak akhiri ya dengan mengucapkan alhamdulillah ya Rabbil alamin. Pembelajaran hari ini kita akhiri ya sampai bertemu di pertemuan akan datang mengenai presentasi hasil pengamatan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.